Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Mommy Kitchen. Nah, di video kali ini aku akan share bagaimana cara membuat red velvet dengan bahan yang ekonomis, tapi hasilnya juga sangat enak, juga lembut, dan dari segi pembuatannya juga sangat simple. Jadi kalau kalian ingin membuatnya juga di rumah, tonton terus video ini hingga selesai, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga, agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai berikut ya. Dan yang ini untuk bahan toppingnya. Siapkan ayakan, lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh baking soda. Kemudian ini diayak sebentar. Kemudian ayak tepung terigunya. Ini aku ayak sedikit demi sedikit karena ayakannya kecil. Ayak bahan kering sampai bahan tidak ada yang menggerindil. Setelah selesai diayak, ini kita sisihkan dulu. Di wadah lain siapkan 6 butir telur, 180 gram gula pasir. Karena di resep ini tidak menggunakan margarin, jadi ini aku tambahkan sejumput garam. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanilla essence. Kalau nggak punya vanilla essence boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian masukkan setengah sendok makan SP, boleh diganti juga menggunakan TBM ataupun ovalet. Kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Setelah adonan mengembang putih kental berjejak seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian masukkan bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Ini aku masukkannya secara bertahap. Sebelum di mixer, ini bahan keringnya diaduk-aduk seperti ini supaya ketika di mixer nanti tepungnya tidak berterbangan. Lalu kemudian ini di mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja asal tercampur rata. Kemudian masukkan lagi sisa dari bahan keringnya. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur rata saja ya. Selanjutnya masukkan 2 saset SKM. Kemudian masukkan minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian ini dimixer kembali dengan kecepatan rendah, asal tercampur rata saja.
Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan pasta red velvet. Kalau nggak punya pasta red velvet, boleh diganti menggunakan pewarna makanan yang warna merah tua. Kemudian ini diaduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada lagi endapan-endapan minyak di bawah, agar nanti bolunya tidak bantat ketika dikukus. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata dan warnanya juga sudah menyatu dengan adonannya. Ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, olesi loyang menggunakan margarin. Setelah loyang selesai diolesi dengan margarin, lalu kemudian lapisi loyang dengan kertas roti. Kemudian olesi lagi kertas roti dengan margarin. Ini diolesi tipis-tipis saja. Nah, setelah loyang selesai semuanya diolesi dengan margarin, lalu kemudian ini aku masukkan adonan ke dalam loyang. Nah, ini nanti red velvetnya akan aku buat menjadi 3 lapis, tapi karena loyangnya cuma ada 2, jadi ini nanti saling bergantian aku pakainya. Nah, ini adonannya sudah selesai aku masukkan ke dalam loyang. Sebelum adonannya kita kukus, ini sebaiknya loyangnya kita hentak-hentakan sebentar agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Pastikan kukusan sudah benar-benar panas. Lalu masukkan adonan, kukus adonan selama 15-20 menit. Setelah 20 menit, buka tutup kukusan, lalu kemudian kita tes tusuk seperti ini. Nah, apabila sudah tidak ada adonan yang lengket ataupun yang menempel, itu berarti bolunya sudah matang dan ini sudah bisa diangkat. Lalu kukus kembali adonan, ini lapisan yang kedua, sama halnya seperti adonan yang pertama, ini dikukus selama 15 menit sampai 20 menit. Nah, selagi adonannya masih panas seperti ini, langsung saja keluarkan dari loyang. Setelah 20 menit, ini adonan yang kedua juga sudah matang. Lalu kemudian kukus kembali adonan yang lapisan ketiga, sama halnya ini dikukus selama 15 menit sampai 20 menit. Setelah 20 menit, ini adonan yang lapisan ketiga juga sudah matang dan ini langsung saja diangkat. Karena untuk toppingnya di sini aku menggunakan buttercream, jadi ini bolunya aku dinginkan terlebih dahulu supaya ketika nanti dikasih buttercreamnya tidak meleleh. Nah, dan untuk bagian atas bolunya ini sendiri aku sisir tipis seperti ini untuk taburan di atasnya.
Nah, untuk bahan taburan di atasnya ini boleh dihancurkan menggunakan garpu atau menggunakan tangan, diremas-remas seperti ini saja. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ambil bolu, lalu kemudian ini isi dengan buttercream. Untuk buttercream yang aku pakai ini ada di video sebelumnya. Selanjutnya untuk buttercreamnya ini kita rapikan dulu seperti ini. Nah, kalau buttercreamnya sudah diratakan seperti ini, lalu kemudian letakkan kembali bolu yang lapisan kedua. Ini ditekan-tekan sedikit supaya dia menempel. Lalu kemudian isi kembali dengan buttercream. Kemudian buttercreamnya juga diratakan sama halnya seperti yang pertama tadi kita lakukan. Selanjutnya letakkan lapisan yang ketiga. Selanjutnya di lapisan yang ketiga ini juga kita berikan buttercream di atasnya. Ini lapisan yang terakhir. Kemudian rapikan dan ratakan buttercream di atasnya. Setelah buttercreamnya sudah diratakan seperti ini, nah lalu kemudian pinggiran dari bolunya ini saya berikan lagi hiasan dengan taburan remahan dari bolu yang saya potong tadi. Lalu kemudian yang bagian tengahnya itu saya hiasi dengan keju yang sudah diparut. Nah, ini dia red velvetnya sudah jadi dan ini siap untuk dinikmati. Nah, sekarang aku mau potong dulu. Nah, sangat kelihatan dari potongannya ini kalau bolunya sangat lembut. Dan ini warnanya juga sangat cantik sekali. Dan sekarang aku mau cobain dulu. Bismillah.
Ternyata rasanya memang benar-benar sangat lembut, manisnya juga pas. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan juga komen di bawah. Terima kasih.